Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atribut dalam basis data yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Imdan Firdaus dan dengan NIM 24214061, di mana saya sedang membuat tugas video di mata kuliah basis data. Selanjutnya, table of contents. Yang pertama yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah apa itu atribut, dan yang kedua jenis-jenis atribut, di mana jenis-jenis atribut ini adalah inti dari penjelasan pada video ini, dan ya terdapat beberapa jenis-jenisnya, yaitu simple attribute, composite, single value, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu atribut? Jadi sebelum kita melanjutkan memahami apa itu jenis-jenis atribut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan atribut. Nah, apa itu atribut? Nah, atribut pada basis data merupakan beberapa informasi yang mendefinisikan sebuah entitas, di mana setiap entitas yang ada pasti mempunyai atribut masing-masing. Contohnya, jika terdapat entitas berupa mahasiswa, di mana mahasiswa pasti mempunyai nama, NIM, dan alamat. Jadi, apa itu entitas? Ya, atau bisa dibaca dengan entity. Nah, sebelum kita mengenal sebuah atribut, pastinya kita tahu apa itu ERD, Entitas Relationship Diagram. Jadi, berikut adalah jadi entitas, atribut, dan juga sebuah relasi atau hubungan. Itu adalah komponen-komponen dari basis data itu sendiri. Nah, pada gambar di atas terdapat entitas atau objek, yaitu objeknya adalah mahasiswa dengan atribut yang dimana di kolom pertama ada atribut yang namanya NPM, dan yang kedua nama, dan ketiga jurusan. Jadi atribut ini adalah mendefinisikan sebuah objek, bisa disebut dengan itu. Nah, jadi NPM-nya 1931-2009 dengan nama Yunus, jurusannya informatika. Nah, jadi pada atribut ini dapat mendefinisikan sebuah entitas atau objek. Lalu pada pembahasan inti yaitu jenis-jenis atribut. Jadi atribut dikelompokkan menjadi beberapa jenisnya, seperti atribut, simple atribut, dan lain-lain. Nah, shapes di bawah yang dimana entitas dideklarasikan menggunakan persegi panjang, yaitu mahasiswa di dalamnya. Nah, dengan tanda panah ke elips, ke shapes elips. Nah, di mana tanda panah itu adalah sebuah relasi atau relationship. Nah, data pada shapes elips itu yang disebut dengan atribut, seperti umur, alamat, nama, dan NIM. Lalu jenis yang pertama adalah simple atribut. Simple atribut atau atribut sederhana ini merupakan salah satu jenis atribut yang tidak dapat dipecah. Contohnya nama, umur, dan jenis kelamin. Nah, pada tabel di bawah, di mana entitasnya adalah peserta, dan peserta ini mempunyai sebuah atribut yaitu NIM, nama, umur, alamat. Jadi apa yang dimaksud dengan atribut sederhana atau atribut yang tidak dapat dibaca, di mana NIM itu tidak bisa dibagi lagi menjadi atribut lagi, seperti peserta. Peserta adalah sebuah entitas di mana atributnya NIM. Nah, NIM ini tidak bisa dijadikan lagi sebuah entitas untuk mempunyai atribut. Nah, itu yang disebut dengan simple atribut. Lanjut. Yang kedua, composite atribut atau atribut gabungan. Atribut gabungan ini adalah atribut yang dapat dibaca jadi beberapa bagian kecil. Jadi yang awalnya simple atribut, yaitu atribut yang tidak dapat dibaca, sedangkan yang komposit ini adalah kebalikannya, yaitu atribut yang dapat dibaca jadi beberapa bagian kecil. Contoh, pada entitas alamat memiliki atribut nama, jalan, nama jalan, kode pos, kota, dan lain-lain. Nah, pada tabel di kanan terdapat entitas mahasiswa dengan atributnya NIM, nama, umur, dan alamat yang digaris tebal.
Lalu pada tabel di bawahnya terdapat atribut yang dijadikan entitas, di mana ini yang dimaksud dengan komposit atribut, yaitu atribut dapat dipecah jadi beberapa bagian kecil, di mana atribut ini menjadi entitas yang mempunyai atribut juga nama jalan, kode pos, provinsi, dan kota. Lalu yang ketiga yaitu single value. Nah, single value adalah jenis atribut yang hanya mempunyai satu nilai pada setiap entitas. Contohnya NIM, tanggal lahir, dan absen. Nah, pada tabel di atas terdapat tabel warna merah, yaitu dengan entitas mahasiswa dan NIM-nya 2421/2061 dengan nama Ardi Pratama. Dan di tabel warna hijau terdapat sebuah entitas yang kedua, yaitu mahasiswa juga dengan NIM 2421/423 dengan nama Lukman. Jadi apa definisi dari single value? Nah, di mana single value ini hanya pada penjelasannya hanya mempunyai satu nilai pada setiap entitas. Contohnya seperti NIM. NIM ini hanya mempunyai satu nilai pada setiap entitas. Nah, nilai ini tidak mungkin dimiliki oleh mahasiswa yang kedua yang di tabel warna hijau. Nah, otomatis yang kedua ini juga tidak dimiliki oleh tabel selanjutnya, dan begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan mempunyai satu nilai pada setiap entitas. Lalu multi value. Nah, multi value ini kebalikannya, yaitu salah satu jenis atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai pada satu entitas. Misalnya pada setiap laptop adalah software, karena pada entitas atribut software mempunyai banyak nilai. Contohnya pada sebuah laptop terdapat entitas itu terdapat beberapa atribut yang dibungkus oleh elips, yang dideklarasikan oleh sebuah set elips, di mana atribut pertama adalah pastinya ada merek pada laptop, dan juga terdapat software dan hardware. Nah, ini yang disebut dengan mempunyai lebih dari satu nilai. Software ini tidak hanya mempunyai satu nilai, contohnya seperti Windows. Nah, tidak hanya seperti itu, melainkan software ini mempunyai banyak nilai seperti Microsoft Office, Windows, browser web, dan lain-lain. Seperti juga dengan hardware, di mana hardware pada laptop tidak hanya SSD, melainkan juga CPU, dan motherboard, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah derived attribute. Nah, derived attribute atau atribut turunan di mana nilai tidak disimpan tetapi dapat dihitung dari atribut lainnya. Contohnya seperti umur. Kenapa umur? Karena bisa dihitung dengan atribut tanggal lahir, dan juga seperti total harga. Contoh, pada tabel di kiri saya terdapat sebuah atribut umur, di mana umur ini tidak perlu disimpan. Nah, jadi gimana ketika nilai pada umur itu dibutuhkan? Cukup mengetahui tahun sekarang bisa dikurangi dengan tahun lahir, karena jika umur disimpan, hari demi hari tahun makin bertambah. Nah, untuk menjaga nilai lama yang diinput oleh developer, jadi menggunakan jadi nilai pada umur ini tidak disimpan, melainkan dihitung dari atribut-atribut lainnya seperti atribut tahun sekarang dan juga tahun lahir. Selanjutnya ialah key attribute. Nah, di mana key attribute atau atribut kunci merupakan salah satu jenis atribut yang memiliki kunci atau kode unik. Nah, yang membedakan setiap entitas dengan entitas lainnya. Contoh NIM, ID peserta, dan nomor KTP. Nah, perbedaannya di mana tabel warna merah ialah mempunyai entitas peserta dan diikuti dengan beberapa atribut, yaitu ID peserta, nama, umur, alamat. Dan juga di tabel kedua terdapat juga entitas peserta, di mana
atribut juga sama dengan tabel yang pertama, tapi yang membedakannya adalah ID peserta atau bisa disebut dengan kode unik, di mana ID peserta ini juga tidak dimiliki oleh peserta-peserta lainnya. Seperti pada peserta yang di tabel merah, ID-nya adalah 1 dan peserta di dan peserta di tabel hijau yaitu ID-nya 2. Lalu kesimpulan dari jenis-jenis atribut atau atribut itu sendiri adalah atribut dalam basis data merupakan salah satu komponen dari ERD atau Entitas Relationship Diagram yang mendeskripsikan suatu objek atau entitas pada sebuah tabel atau relasi. Jenis-jenis pada atribut ini dapat membantu dalam merancang skema basis data yang efisien seperti pada sistem DBMS seperti MySQL. Nah, DBMS itu sendiri adalah buka kurung database manajemen sistem dan tutup kurung. Jadi yang disebut dengan sistemnya adalah seperti MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, dan Oracle. Jadi itulah kesimpulan dari atribut dan jenis-jenis atribut pada video ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada akun Telegram saya, bisa langsung DM atau komen di video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.